Saatnya makan siang. Kamu memilih sepotong ayam yang terlihat lezat. Tapi ya ampun, ayamnya jatuh ke lantai. Alih-alih masuk ke mulutmu, kamu segera mengambilnya dan memakannya. Karena kita semua tahu, ada aturan 5 detik itu. Bakteri jahat tidak akan sempat untuk mencapai makananmu kalau kamu juga bertindak cepat. Tapi apakah itu benar atau cuma mitos? Ada orang-orang yang suka memberikan apresiasi kepada Genghis Khan yang terkenal itu, si pendiri dan penguasa kekaisaran Mongol, atas segalanya. Menurut cerita, jika makanan jatuh ke lantai saat jamuan makan, setelah makan mengatakannya, maka itu adalah hal yang wajar. Makanan dianggap begitu istimewa sehingga baik untuk siapa saja, dimanapun makanan itu berada. Pada masa itu, orang-orang tidak tahu banyak tentang mikroorganisme nakal yang bisa membuat kita sakit. Jadi, memakan makanan yang terjatuh tidak dianggap tabu. Menurut mereka, jika kotoran yang terlihat sudah dibersihkan, maka mereka akan baik-baik saja dan begitulah aturan Khan muncul. Ya, mungkin mereka punya sistem kekebalan tubuh yang luar biasa saja. Sementara itu, kita beralih ke sang ratu kuliner TV, Julia Child. Saat dia menyiapkan makanan lezat di acaranya, The French Chef, beberapa penonton mengklaim bahwa mereka melihat ada daging domba, ayam, atau bahkan kalkun yang jatuh ke lantai. Tapi kenyataannya, itu adalah pancake kentang yang jatuh di atas kompor, bukan di lantai. Karena ingin tetap menjaga mood baik di dapur, Julia berkata, tapi kita selalu bisa mengambilnya dan kalau lagi sendirian di dapur, nggak ada yang bisa lihat kan? Dan begitulah, cerita yang keliru itu menjadi bagian dari budaya populer. Nyatanya, saat jatuh ke lantai, makanan itu seperti magnet bakteri. Potongan ayam itu pasti akan menarik mikroba yang tidak diinginkan. Kamu tidak bisa begitu saja membersihkan makan siangmu yang jatuh dengan cepat seperti yang biasa kamu lakukan dengan tanganmu. Dan mengenai aturan 5 detik, ternyata tidak sesederhana itu. Mungkin ada beberapa makanan yang berpeluang lebih baik setelah jatuh. Para peneliti dari Rutgers University menemukan bahwa kelembapan, jenis permukaan, dan waktu kontak semuanya berperan dalam tingkat kontaminasi silang. Makanan dengan tingkat kelembapan tinggi seperti semangka yang berair adalah penyebab kontaminasi terbesar. Itu berarti makanan tersebut menarik lebih banyak bakteri daripada makanan lain yang diuji. Dan tidak semua lingkungan dan permukaan diciptakan sama. Karpet memiliki tingkat perpindahan yang rendah dalam percobaan ini. Stainless steel dan kayu punya tingkat perpindahan yang lebih tinggi. Dalam penelitian yang berbeda, para peneliti menyeka lantai di sekitar Universitas Illinois, di laboratorium, aula, asrama, dan kantin untuk melihat berapa banyak organisme yang dapat mereka temukan. Mereka terkejut saat melihat sangat sedikit mikroorganisme. Hal ini mungkin karena sebagian besar bakteri jahat, seperti Salmonella, Listeria, atau E. coli, tidak dapat bertahan hidup tanpa kelembapan dan lantai-lantai itu kering. Tapi bahkan pada permukaan yang kering dan steril, kuman-kuman berpindah ke biskuit dan permen karet dalam waktu kurang dari 5 detik. Untuk beberapa makanan, hanya perlu waktu kurang dari 1 detik untuk berpindah. Jadi, aturan 5 detik tidak benar-benar berlaku. Ini lebih seperti mitos dan trik psikologis pikiranmu sendiri. Para psikolog eksperimental menjelaskan bahwa dalam hal pengambilan keputusan, manusia tidak selalu menjalani analisis risiko manfaat yang ketat. Kita mengandalkan sahabat karib otak kita yang disebut heuristik. Jalan pintas kecil ini membantu kita mengambil keputusan secepat kilat berdasarkan informasi apapun yang kita miliki. Terkadang, jalan pintas ini bisa membawa kita ke arah yang salah, seperti dalam kasus kuman. Kuman-kuman tersebut adalah pengacau kecil yang tidak terlihat, dan makanan itu nyata dan berharga. Jadi, saat kamu menjatuhkan sepotong makanan berharga ke lantai misalnya, M&M kacang warna kuning, otakmu akan berpikir, "Hei, aku nggak lihat ada kuman, jadi pasti aman." Memang nggak semua jajanan jatuh akan membuatmu sakit, tapi itu juga tergantung kamu. Sistem kekebalan tubuh kita, terutama pada orang-orang yang masih sangat muda dan yang sudah sangat tua, bisa jadi lebih rapuh dan rentan. Jadi, sangat penting untuk tidak menurunkan kebiasaan yang meragukan ini kepada si kecil. Ingat, anak-anak gemar mencontoh. Mitos lain yang berhubungan dengan makanan adalah bahwa karbohidrat selalu buruk bagi kita. Kenyataannya, ada karbohidrat yang cukup penting karena akan diubah menjadi bahan bakar untuk tubuh kita. Kamu bisa menemukan karbohidrat kompleks, begitulah sebutannya, dalam makanan nabati. Karbohidrat inilah yang menjaga sistem pencernaan kita tetap baik dan metabolisme kita tetap terkendali. Penjahat sebenarnya adalah karbohidrat sederhana.
Produsen menambahkannya ke dalam makanan olahan sebagai pati dan gula. Ketika kita melahapnya, karbo ini dengan cepat berubah menjadi gula darah, menyebabkan segala macam malapetaka, misalnya lonjakan glukosa, merasa lapar lagi dalam waktu singkat, dan beberapa konsekuensi yang lebih serius bagi kesehatan kita. Karbohidrat yang baik dikemas dengan nutrisi yang baik seperti serat dan biji-bijian yang membuatnya lebih lambat dicerna dan melepaskan glukosa secara bertahap. Untuk pilihan karbohidrat yang lebih cerdas, coba pilih roti gandum dan mengganti soda dengan sparkling water. Kamu juga bisa mencoba metode piring. Isi setengah piringmu dengan sayuran yang kaya serat dan bebas pati. Sisakan seperempatnya untuk makanan berpati seperti kentang atau buah-buahan. Seperempat bagian terakhir disediakan untuk protein, ikan, unggas, biji-bijian, kacang-kacangan, telur, dan lentil. Bisa menjadi teman baru dalam menu makananmu. Buah dan sayuran beku atau kalengan tidaklah sia-sia seperti yang dikabarkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa makanan nabati yang dibekukan, dikeringkan, dijus, atau dikalengkan bisa sama bernutrisinya dengan makanan segar. Kamu hanya perlu memperhatikan bahan-bahan tambahan yang tersembunyi, seperti gula, lemak jenuh, atau natrium, ya, garamnya. Suhu tinggi selama proses pengalengan dapat menyebabkan beberapa vitamin, seperti vitamin C dan B, rusak. Tapi, vitamin-vitamin tersebut bisa jadi sedikit sensitif terhadap panas dan udara pada umumnya, sehingga mungkin akan hilang bahkan selama proses memasak dan penyimpanan di rumah. Beberapa makanan kaleng seperti tomat dan jagung sebenarnya melepaskan lebih banyak antioksidan saat dipanaskan. Pernahkah kamu mencoba menambahkan seledri ke dalam menu makananmu hanya karena memakannya akan membakar lebih banyak kalori daripada yang kamu konsumsi? Para ahli mengatakan bahwa makanan berkalori negatif itu mustahil. Proses mengunyah dan mencerna seledri tentu membakar kalori, tapi tidak dalam jumlah yang signifikan. Mungkin ada sekitar 10 kalori dalam sebatang seledri yang besar, tapi tubuh hanya menggunakan 1/5 dari kalori itu untuk memprosesnya. Jadi, kalori dalam seledri itu tetap ada dan berlebih. Ditambah lagi, kamu nggak mungkin bisa cuma makan seledri. Dan seledri seringkali menjadi pintu gerbang menuju makanan yang lebih lezat, seperti krim keju atau selai kacang. Jujur aja deh. Sementara itu, buah dan sayuran berserat tinggi dan padat air, seperti seledri memang bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Makanan seperti ini bisa mengisi perut dan meningkatkan rasa kenyang, sehingga mencegah kita mengonsumsi lebih banyak kalori. Tapi ini tidak akan secara ajaib membakar kalori yang sudah kamu konsumsi. Sebagian orang mengklaim bahwa makanan atau minuman tertentu membuat tubuh kita bekerja lebih keras. Misalnya, tubuh perlu menghangatkan air dingin hingga mencapai suhu 36 derajat Celcius. Tapi tidak ada penelitian yang kuat untuk mendukung gagasan bahwa peminum air dingin membakar lebih banyak kalori. Mungkin cuma 5 kalori kalau beruntung. Kafein, guanin, taurin, dan ekstrak teh hijau telah disebut-sebut sebagai peningkat metabolisme. Tapi sekali lagi, ini hanya pendorong yang berpotensi menurunkan berat badan sekitar 10 kg dalam setahun. Jadi, sepertinya cara terbaik untuk menjaga agar kalori kita tetap terkendali adalah dengan mengonsumsinya lebih sedikit daripada yang kita bakar melalui olahraga, bukan hanya pencernaan. Air berkarbonasi pun tidak lebih buruk dari air biasa. Ketika karbon dioksida dan air bercampur, keduanya bereaksi secara kimia untuk menciptakan asam lemah yang disebut asam karbonat. Asam karbonat menggelitik reseptor saraf yang sama di mulut seperti pada mustard. Inilah yang membuat sensasi tajam yang menyenangkan itu. Meskipun air berkarbonasi sedikit asam, meminumnya tidak akan membuat seluruh tubuhmu menjadi asam. Ginjal dan paru-parumu akan bekerja untuk membuang kelebihan karbon dioksida dari tubuh. Dan ini tidak buruk bagi enamel gigimu. Sebuah penelitian menemukan bahwa sparkling water hanya berdampak sedikit pada enamel dibandingkan dengan air putih. Ini 100 kali lebih sedikit merusak dibandingkan soft drink syarat gula. Jadi, pilihlah minuman bebas gula. Kamu pun akan tetap aman dan sehat.